Halo, selamat datang di Halo, guys. konten Gosipin Stand Up, di mana kita akan membahas soal kesenian bercanda dengan serius. Gua stand up comedian banget kan gua. Tapi menurut gua, lu tuh di Stand Up Depok yang paling rapi secara penulisan. Oke. Karena ditulis banget. Ah, Bahkan lu sempat punya konten namanya text text to stage. Dan lu pernah gak masuk ke circle pertemanan baru terus kaget sama hal-hal yang ada di dalamnya? Kelihatan banget bahwa lu tuh emang mempersiapkan penampilan lu dengan tulisan yang baik gitu loh. Iya. Karena gua ngerasa stand up itu 90% tuh di tulisan. Ya waktu itu gua kalau nggak salah gua sempet ngobrol juga sama Bang Radit. Gua tuh ngerasa kayak gitu, stand up itu kelar tuh waktu nulis, waktu di atas panggung itu tuh cuma tinggal ngafalin apa yang lu tulis. Oke. Cuma memang jadinya kalau lu yang tipe kayak gua, lu tuh nggak ngasih kesempatan diri lu untuk eksplorasi di atas panggung. Oke. Nggak ada kayak improvisasinya, semuanya tuh udah sesuai banget sama apa yang ditulis. Karena pas di konten gue yang kayak gitu kan beneran kelihatan banget tuh apa yang gue tulis sama yang gue tampilin di panggung tuh Hampir 100% hampir sama. 100% sama. Tapi ada istilah orang-orang yang kayak gua, itu berarti lu harus tahu diri lu juga ya. Gue tuh kan sebelum stand up gue sadar kalau gue nggak punya kemampuan public speaking yang bagus. Oke. Bahkan sampai sekarang lah gue sering kalau ngomong tuh banyak nya atau banyak belibetnya. Iya. Untuk orang-orang yang nggak terbiasa ngomong di depan umum, banyak belibetnya, nulis kata per kata tuh jadi cara lu untuk bisa nampil stand up dengan baik. Nah, tapi dari lu sendiri gue lihat secara tulisan tuh beda sama orang. Bisa kelihatan tuh dalam satu premis, nanti pembahasan di bawahnya lu agak masuk ke dalam lagi. Jadi masih dalam satu premis yang sama. Itu tujuannya apa? Biar cuma rapi aja atau biar lu ini masih bisa dikembangin lagi nanti? Satu, biar mudah untuk ngafalnya sebenarnya. Karena gue jadi tahu jokes ini tuh sampai ke sini ceritanya ini. Karena kalau ini nanti ada tulisannya kayak gini. Kalau di Word itu balance and numbering. Iya, ada balet-baletnya ya. Itu tuh satu buat mudah ngafalinnya. Yang kedua, gue bisa ngitung jumlah punchline-nya. Oke. Kan penampilan stand up yang bagus katanya 1 menit 4 punchline kan minimal. Oh, lu masih berpegang sama itu? Seenggaknya kalau 1 menit, gue tahu satu lembar gue tuh bisa berapa ya? 3 menit kayaknya. Oke. Kalau dalam 1 lembar itu titik-titiknya sedikit, berarti dikit punchline nih. Oke. Jadi biar lebih sadar aja. Sebenarnya nggak secara natural gua 1 menit harus 4 punchline ya, terus gue cari. Tapi kalau itunya dikit, berarti ada yang salah sama tulisan gua. Berarti terlalu banyak nih jokesnya. Terlalu panjang setupnya sampai si jokesnya nggak bisa diturunin lagi. Kan sebenarnya penampilan stand up yang baik buat gua, dari satu setup, jokesnya banyak kan? Benar. Dari jokes ini kalau bisa diturunin lagi akan jauh lebih bagus. Nah, itu memudahkan gue buat mengidentifikasi si jokesnya. Kayak ini trigger lu juga ya? Iya. Cuma bulatnya cuma satu nih, banyakin lagi ya? Bahkan kalau satu hashtag, satu yang titik, kalau nggak ada dalamnya lagi tuh kok kayak, kok nggak bisa diperas lebih panjang ya gitu. Seru sih ngulik-ngulik. Nih gue mau nanya cara ngulik lu deh. Iya. Misalnya lu punya suatu kejadian. Oke. Entah fenomena di hidup lu atau lu ngelihat dari luar, apa yang pertama kali lu peras dari situ? Karena itu datangnya sekarang terkesan kayak natural, Bang. Iya. Terkesan nggak ada ininya, udah nggak ada teori ya? Udah terkesan nggak ada teori, padahal gue yakin banget karena teorinya udah ngendep di belakang, waktu keluar tuh udah dengan teori. Jadi nggak secara natural, gue cari ironinya dulu nih. Ironi kan kalau nyari tuh berarti kesannya lu ngelihat ini terus gue coba pikirin. Kadang tuh secara instingtif kayak tahu deh lucunya bakal ke arah sini. Itu mungkin satu ya. Karena teorinya udah di belakang. Yang kedua, yang pasti gue cari adalah tema besarnya dulu sih. Kayaknya yang gue tarik ke atas tuh lebih sering gue menarik ke atas dulu deh. Payungnya dulu. Apa kejadian yang bisa orang relate sama hal ini. Benar. Misal gue tuh udah tahu joke ini misal salah satu jokes yang gue sering pakai sekarang kalau nampil di mana-mana kan jokes BRI Sim pedes gue. Kenapa yang diambil BRI Sim pedes, goblok? Tolol banget anjing. Itu gue pernah ngalamin kejadian rebutan bayar, tapi gue nggak punya kartu BRI Sim pedes. Tapi waktu gue kejadian itu gue tahu ini kayaknya nih kalau bawanya ke sini akan lucu. Nah tapi gue tuh nggak suka tipe stand up yang cuma menceritakan kejadian, karena kesannya kayak cerita lucu aja. Gue senengnya
apa nih yang bisa ditarik ke atas biar bisa turunan jokesnya lebih panjang. Itu gue tariknya kayak, pernah gak sih lu gabung ke circle pertemanan baru terus kaget sama hal-hal yang di dalamnya. Salah satu kaget gue tuh kan soal bayar makanan yang rebutan itu. Tapi kan gue bisa narik lagi, apa ya pertemanan di circle pertemanan baru, hal yang mengagetkan apalagi. Jadi dari gue tarik ke atas baru gue bawa punya turunannya gitu. Dan itu ngebuat masalah kita juga jadi masalah orang lain. Betul, itu. Juga, oh ya gue juga pernah kayak gitu. Iya benar. Dan karena kalau nariknya cuma dari cerita lucunya doang, itu ya satu jadinya ya storytelling cerita lucu. Gue nggak ngerasa kekuatan gue di sana. Jadi ya gue lebih suka ya udah gue coba tarik ke atas, pas sudah dapet payungnya, baru gue turunin lagi. Ini kejadian 1, kejadian 2-nya apa, kejadian 3-nya apa. Biar relate juga sama orang ya. Iya benar. Soalnya gue pernah denger lo ngomong gitu, kayak kalau gue mah kalau ketemu sesuatu ya udah gue cari ini kenapa bisa jadi kayak gini. Oh itunya, ya ada. Kalau gue seringnya selalu bermula dengan kenapa ini jadi masalah. Tulisan kasarnya. Gue nggak suka temenan sama orang kaya. Kenapa lu nggak suka sama kenapa itu jadi masalah lu? Alasan apa yang membuat itu jadi masalah? Dan apa opini lu terhadap masalah tersebut? Jadi kalau secara tulisan, gue nggak suka temenan sama orang kaya. Itu satu turunannya. Karena gue harus ikutin gaya hidup mereka yang sebenarnya gue nggak mampu. Itu kan berarti alasan kenapa itu jadi masalah kan? Nah, opini gue apa terhadap emang kenapa kalau lu punya temen yang lu harus ikutin gaya hidupnya? Gue nggak suka karena A, B, C, D, E. Jadi turunannya selalu itu kenapa jadi masalah, alasan kenapa gue marahnya, dan yang terakhirnya opini gue terhadap masalah yang gue angkat. Soalnya kan yang misal gue nih jokesnya gue nggak suka temenan sama orang kaya. Alasan gue sama lu kan pasti beda-beda kan? Itu kan yang bikin kita unik alasannya itu kan? Alasan gue ada yang mungkin karena ada yang karena minder, ada yang karena gue tuh nggak minder, cuma gue berat aja harus ngikutin gitu. Jadi adalah gue mengulik kenapa gue nggak sukanya. Dan kalau gue udah tahu alasannya apa, itu baru gue coba taruh opini gue di sana. Emang baiknya kayak gimana sih? Nah, opini itu kan bentuk punchline. Opini itu satu harus perbandingan atau harus hiperbola atau ironi ya? Iya, kayak gitu. Analogi apa? Analogi dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita dikasih tete sama Bang Heri Herek alias PTT. Ada sponsornya. Ya udah. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak. Yoi. Sudah mau di konten kita biar kita tetap rajin stand up comedy. Amin.